Masih bersama saya Budiman Tanrejo. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Arianti. Saya absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya yang berjudul Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka golongan putih atau golput. Sebelum kita memasuki tema, mari kita lihat sedikit cuplikan videonya. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Anda juga bisa mengikuti tema yang sama dengan melakukan scan terhadap barcode yang ada di layar TV Anda di kompas.id. Tema serupa soal kontroversi pilkada di tengah pandemi bisa didapatkan dengan melakukan scan di kompas.id. Saya kembali ke Prof. Asra. Prof. Asra, jadi ini ungkapan Prof. Asra yang mengatakan akan golput sebetulnya apa nih? Frustrasi atau gemes atau gimana sebetulnya? Ya, saya kira ya karena itu tadi, karena saya gemes ya. Karena saya selama ini selalu ikut pemilu, karena saya tahu betul ya bahwa parti kita harus berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi. Tapi kali ini saya memutuskan untuk tidak ikut memilih karena dua hal paling tidak. Kenapa alasannya? Yang pertama, saya ingin menunjukkan solidaritas kepada mereka yang sudah wafat, meninggal ya, dan mereka yang masih berjuang untuk menyelamatkan diri mereka di rumah sakit. Yang jumlahnya itu semakin banyak, sehingga kemudian seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta dan Jabodetabek ini tidak bisa lagi menampung. Ya. Jadi saya kira kita nggak punya hati nurani kalau tidak punya, masih terus saja mengikuti pesta pora demokrasi ini ya. Jadi saya menolak itu. Yang kedua, saya kira juga sebagai bentuk reaksi balik saya atas ketidakpedulian ya. Bentuk protes ya? Ya, sebagai protes. Saya memprotes, terang aja memprotes ketidakpedulian gitu. Suara-suara dari masyarakat, dan memang saya kira baik DPR maupun juga pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini tidak peduli sama suara masyarakat, mengambil keputusan sendiri, tidak melibatkan civil society, main ketuk saja palu misalnya perubahan revisi Undang-Undang KPK, kemudian mengatok palu juga untuk Undang-Undang Minerba, RUU Minerba, dan sekarang juga mau mengetuk palu lagi untuk RUU Cipta Karya. Jadi saya kira ini berlebihan gitu ya. Berlebihan ya? Menurut saya berlebihan. Jadi sama sekali tidak peduli sama masyarakat, tidak peduli sama warga berjuang di rumah sakit. Kemudian seperti yang tadi saya bilang ya, di kalangan calon aja udah 60 lebih itu, Mbak Siti lebih tahu yang sudah terkena. Bahkan kemarin satu calon dari Kabupaten Berau ya, Kalimantan meninggal. Meninggal Pak Muharram. Saya cek di Wikipedia berapa umurnya, 52. 52 itu yang namanya Bupati Muharram itu. Jadi sama sekali ini saya nggak bisa menerima nurani saya. Oleh karena itu saya tidak mau ikut di dalam proses-proses yang sebetulnya bertentangan dengan nurani saya paling tidak. Baik, Pak Pasra. Baik, tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikan video mengenai Pilkada 2020 ini yang meningkatkan angka golongan putih atau golput. Di sini saya akan menyampaikan sedikit argumen saya. Pilkada adalah pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, dimulai dari eksekutif atau presiden, dan legislatif atau wakil rakyat, dari berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Biasanya pemilu ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan tiba saatnya di tahun 2020 ini kita akan melaksanakan pilkada serentak. Tetapi Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah virus corona yang angka penularannya masih sangat tinggi. Tetapi pemerintah tetap saja menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Padli Ramadhanil menduga tingkat partisipasi pemilih serentak di tahun ini akan menurun, alias angka golput akan meningkat. Bukan hanya golput yang akan meningkat, tetapi masyarakat atau orang akan juga banyak terkena atau terjangkit virus corona.
Perludem mendukung desakan agar pilkada tahun ini ditunda dulu. Apalagi dalam berbagai jejak pendapat bahwa saat ini bukan prioritas untuk melakukan pemilihan umum. Sementara terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Ansari, mengungkapkan tidak ada yang bisa mengawasi hajatan 5 tahun ini. Pasalnya, tidak ada yang mendukung masyarakat untuk tidak berkerumunan saat pemilihan nanti. Pertanyaan besarnya, siapa yang benar-benar memiliki kekuasaan hukum untuk mengawasi pemilu serentak tahun ini? Oleh sebab itu, maka solusi yang paling tepat yaitu ditunda dulu agar tidak memunculkan klaster baru penyebaran virus corona. Berikut masyarakat yang menyarankan agar pilkada serentak ini dilakukan secara metode online. Berikut cuplikannya. Gak setuju sih, kan ini pandemi. Berpotensi mengumpulkan orang kan banyak banget tuh. Kita nggak tahu penyakit orang dibawa ke situ kan. Gak harus dipaksain juga sih pilkada, buat apaan? Pasti anggarannya jauh lebih besar, karena kan nanti harus ada perlengkapan atau peralatan khusus seperti hand sanitizer, terus yang celup-celup jari itu harus masing-masing kan, pasti anggarannya jauh lebih besar. Kalau menurut saya seperti itu. Negara bakal ngeluarin dana yang lebih besar lagi, mendingan pakai yang lain aja. Loh, kok bisa ya? Setahu saya untuk pelaksanaan pilkada itu otomatis akan menghimpun orang dan otomatis bukannya berkurang nanti bisa menambah. Itu maksudnya seperti apa? Kita juga nggak mengerti. Tolonglah kalau bisa ditundakan dulu lah masalah pilkada ini. Bukan makin semakin turun semakin banyak nantinya. Tentu saja saya setuju ya, karena memang harus ada pemimpin baru mungkin di daerah-daerah. Tapi maksud saya kalau ini kan lagi COVID gitu, ada cara lain nggak sih gitu, kayak alternatif lain. Ini kan sekarang era digital gitu yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa 4,0. Pasti di sana rame. Sekarang kan musim COVID kayak gini pasti kan bahaya buat kita. Kalau nggak ikutan ini ada itunya nggak ya? Ada sanksinya nggak ya? Cuplikan video mengenai masyarakat yang menyampaikan metode pilkada saat ini dilakukan secara online saja. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, sebaiknya pilkada ini memang ditunda dulu agar masyarakat tidak banyak terkena virus corona. Jika masih saja dilaksanakan, maka banyak masyarakat yang akan golput karena mereka takut untuk keluar rumah dan berdekatan dengan orang-orang karena mereka takut terkena virus corona. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang tema tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.